Halo sahabat suara. Ini adalah rangkuman interpretatif berbasis gagasan utama dari buku Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick, karya Wendy Wood. Perlu saya tegaskan sejak awal, ini bukan audiobook resmi, bukan ringkasan teks per bab, dan tidak mengutip isi buku secara verbatim. Konten ini adalah interpretasi, pemahaman ulang, dan penerapan ide utama buku ke dalam realitas hidup kita sehari-hari. Sekarang, mari kita mulai. Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu paham mana yang baik buat hidupmu. Tapi entah kenapa, kamu tetap mengulang pola yang sama. Niat sudah ada. Motivasi sempat naik. Tapi hasilnya, ya gitu-gitu lagi. Jujur saja, ini bukan masalah kurang semangat. Masalahnya lebih dalam. Dan disinilah banyak orang salah paham. Gagasan inti nomor 1. Hidup kita tidak digerakkan oleh niat, tapi oleh kebiasaan. Kita dibesarkan dengan kepercayaan bahwa perubahan hidup itu soal kemauan. Kalau mau sukses, ya niatnya harus kuat. Kalau gagal, berarti kurang disiplin. Masalahnya, sains menunjukkan hal yang berbeda. Sebagian besar perilaku harian kita tidak diputuskan secara sadar. Kita melakukannya otomatis. Bangun tidur, ambil HP. Capek kerja, rebahan sambil scroll. Stres, ngemil, atau belanja kecil-kecilan. Itu bukan keputusan besar. Itu kebiasaan yang berjalan di latar belakang. Dan kebiasaan ini jauh lebih dominan daripada niat. Gagasan inti nomor 2. Otak kita suka menghemat energi, bukan mengejar versi ideal diri. Otak manusia itu bukan mesin motivasi, dia mesin efisiensi. Kalau ada jalan yang lebih familiar, lebih mudah, lebih sering dilakukan, maka jalan itu yang akan dipilih. Makanya kamu bisa refleks buka aplikasi tertentu tanda mikir, tapi harus berdebat panjang sama diri sendiri untuk mulai olahraga 10 menit. Ini bukan soal kamu malas, ini soal otakmu bekerja sesuai desainnya. Gagasan inti nomor 3. Kebiasaan terbentuk dari pengulangan plus konteks, bukan dari tekad. Ini poin penting. Kebiasaan tidak terbentuk karena kamu ingin berubah. Kebiasaan terbentuk karena dilakukan berulang, di situasi yang sama, dengan respons yang sama. Kalau tiap malam kamu capek dan satu-satunya pelarian adalah HP, maka otak belajar. Capek sama dengan scroll. Tanpa kamu sadari, itu jadi jalur default. Sekarang, kita tarik ke realita hidup orang Indonesia usia produktif. Banyak profesional muda bilang, "Gue sebenarnya niat kok nabung, tapi tiap bulan uang habis entah kemana." Masalahnya bukan di niat, masalahnya di kebiasaan kecil yang tidak disadari. Check out cepat, cicilan receh, self-reward tiap stres. Hal yang sama terjadi di kerja. Niat fokus, tapi notifikasi hidup, meeting gak jelas, kerjaan penting tertunda. Kita sering menganggap ini normal, padahal ini pola. Dan pola yang diulang sama dengan kebiasaan. Data riset perilaku menunjukkan bahwa untuk perilaku yang diulang terus, niat hampir tidak berpengaruh. Yang berpengaruh justru seberapa mudah perilaku itu dilakukan,
seberapa sering dipicu oleh lingkungan, seberapa sedikit energi mental yang dibutuhkan. Itulah kenapa perubahan yang bertahan lama jarang terasa heroik. Sekarang bagian yang jujur, dan mungkin agak nyentil. Kalau kamu masih berharap hidup berubah hanya dengan niat baru, motivasi baru, resolusi baru, jujur saja, kamu sedang mengulang kesalahan yang sama dengan kemasan berbeda. Ini yang sering bikin orang nyangkut. Mereka terus menyalahkan karakter, padahal yang salah itu sistem hidupnya. Kita bilang, gue orangnya nggak konsisten. Padahal, lingkungannya nggak mendukung. Kebiasaannya nggak diatur. Hidupnya dibiarkan autopilot. Kebiasaan buruk bukan karena kamu lemah. Kebiasaan buruk bertahan karena mereka lebih mudah dilakukan. Dan kebiasaan baik gagal bukan karena kamu kurang niat, tapi karena mereka butuh usaha lebih besar daripada kebiasaan lama. Kalau setiap hari terasa seperti melawan diri sendiri, itu tanda kamu sedang bertarung melawan kebiasaan, bukan membentuknya. Sekarang saya ajak kamu berhenti sebentar. Bukan untuk semangat, bukan untuk termotivasi, tapi untuk sadar. Coba tanyakan ke diri sendiri. Kebiasaan apa yang paling sering kamu ulang, meski kamu tahu itu bukan yang terbaik? Lingkungan apa yang diam-diam membentuk hidupmu hari ini? Perubahan hidup jarang datang dari keputusan besar. Ia datang dari hal kecil yang kamu ulang tanpa drama. Buku ini mengingatkan kita satu hal penting. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, jangan cuma ubah niatmu. Ubah kebiasaan yang paling sering kamu lakukan saat kamu tidak sedang berpikir. Karena disitulah arah hidupmu sebenarnya ditentukan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan energi untuk mendengarkan sampai di titik ini. Di tengah hidup yang sibuk, perhatian itu mahal, dan kamu memilih menggunakannya untuk bertumbuh. Itu bukan hal kecil. Kalau pembahasan ini terasa relevan dan kena, di channel Suara Buku ID kamu bisa menemukan audiobook rangkuman interpretatif lainnya tentang kebiasaan, cara berpikir, kerja, uang, dan kehidupan yang lebih sadar. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mengubah hidup dalam semalam, tapi untuk menemani kamu berpikir lebih jernih, satu ide, satu sudut pandang dalam satu waktu. Silahkan lanjutkan mendengarkan audiobook lainnya di Suara Buku ID. Semoga apa yang kamu dengar hari ini pelan-pelan membantu kamu melihat hidup dengan cara yang sedikit lebih utuh. Sampai jumpa di audiobook berikutnya.